Bismillahirrahmanirrahim. Setting password pada wireless Mikrotik. Oke, ini adalah lanjutan dari video yang sebelumnya. Ya, kita hanya bikin access point polosan ya tanpa password. Nah, kalau di sini kita mencoba untuk bikinkan passwordnya agar lebih aman, gitu ya. Namun ada kalanya kita men-setting tanpa password ya untuk wireless kita. Misalkan kita ingin menjadikan itu wireless untuk voucher ya, itu kan wirelessnya tanpa password, jadi security-nya yaitu ada di vouchernya tadi gitu. Tapi kalau mau dijadikan double security ya nggak apa-apa, setelah dia memasukkan password habis itu masuk voucher ya, tapi mungkin itu terlalu ribet seperti itu. Jadi ya itulah caranya, jadi silahkan teman-teman nanti menyesuaikan mau dipakai password atau tidak dipakai password. Baik, ini adalah settingan yang sebelumnya. Ini hide SSID-nya saya hilangkan aja supaya dia tidak di hidden nama SSID-nya. Kita apply dan kemudian kita oke. Oke, untuk membuat password itu silahkan teman-teman ke bagian sini, security profiles. Klik security profile, terus kemudian di sini default. Nah, default ini mau diganti atau enggak itu sebenarnya bisa, gitu ya. Tapi di sini kita coba bikin baru ya, yang default kita biarkan aja supaya tidak mengganggu yang aslinya. Kita tambahkan, terus kemudian di bagian name ini profilnya silahkan teman-teman ganti namanya, misalkan mau diganti namanya password ini juga boleh atau apa terserah, ini hanya penamaan saja, yang jelas teman-teman harus ingat. Oke, kemudian di bagian sini teman-teman bisa centang dua-dua ini, tekipnya dicentang, terus kemudian di bagian yang merah sini adalah tempat teman-teman nulis password ya. Misalkan di atas tulis 1 2 3 4 5 6 7 8 seperti itu ya. Nah, yang di bawah ini bukan pengulangannya, bukan harus 1 sampai 8 lagi, bukan. Ini yang jelas ini bukan pengulangannya, tapi ini adalah autentikasi tipenya. Jadi misalkan perangkatnya teman-teman itu hanya mendukung WPA saja ya, WPA 1, maka passwordnya 1 sampai 8. Terus kemudian kalau misalkan mendukungnya hanya WPA 2, maka passwordnya apa gitu. Tapi memang kita kebiasaannya memberikan passwordnya ini sama. Misalkan di atasnya 1 sampai 8, di bawahnya juga 1 sampai 8. Walaupun sebenarnya ini bisa. Misalkan 8 7 6 5 4 3 2 1. Jadi nggak harus sama pun bisa. Saya ini ya, apply. Oke, ini bisa gitu ya. Jadi sering masih salah ya persepsi kalau misalkan yang tulis kolom di sini itu adalah pengulangan. Jadi kan kita terbiasa kalau nulis password kan seperti itu, isi password terus kemudian ulangi password. Nah, kalau di Mikrotik ini sebenarnya tidak seperti itu. Ini tipenya gitu, misalkan WPA 1 sampai 8, kita coba masukkan password 1 sampai 8. Oh, nggak bisa, berarti yang 8 sampai 1. Saya masukkan password yang 8765431, kok nggak bisa, berarti yang password yang satunya yaitu 1 sampai 8, itu maksudnya seperti itu. Oke, ini sudah, terus kemudian kita sudah okekan tadi, kemudian kita ke bagian interface lagi dan di WLAN kita buka lagi dan kita fokus ke security profile. Ini silahkan teman-teman ganti nama profile password yang sudah kita buat tadi, yang tadi saya ganti dengan password ya, ini klik terus kemudian apply. Oke, nggak usah di oke juga nggak apa-apa, just klik apply dan kita lihat di wifi nya ini ya. Oke, di wifi nya, nah tulisan tanda serunya kan sudah hilang, itu artinya sudah pakai password ya. Kita bisa cek lagi, masuk. Bentar ya. Oke ya, nah seperti itu. Jadi ketika security profile sudah dipilih yang menggunakan password, maka tanda serunya dia akan hilang. Itu artinya ketika kita mau connect dengan sini, dia akan meminta password. Oke ya. Oke, seperti itu saja untuk setting password di wireless yang ada di Mikrotik. Selanjutnya ini belum langsung bisa dipakai ya teman-teman. Ingat, yang kita sudah setting yaitu adalah SSID dan passwordnya saja. Kalau kita connect
pasti nggak bisa connect walaupun kita tahu passwordnya. Kenapa? Ya, karena kita belum setting IP-nya. Setting IP untuk wireless ini, gitu. Nah, misalkan kita sudah setting IP wireless untuk IP pada wireless ini. Nah, ternyata belum bisa connect juga. Jawabannya kenapa? Ya, karena kita belum setting mode pemberian IP kepada kliennya. Misalkan di saya ini adalah laptop. Jadi kalau misalkan laptop saya supaya otomatis, maka settinglah DHCP server pada wireless ini gitu. Oke, saya contohkan sedikit saja. IP terus kemudian address. Oke, silahkan teman-teman bikin IP-nya untuk wireless di sini. Ya, setelah itu bikinkan DHCP servernya di sini untuk WLAN-nya. Supaya laptop atau yang connect nanti dengan wireless kita itu dapat IP dan bisa connect. Selanjutnya mau diapakan, entah itu mau untuk koneksi internet atau koneksi LAN, itu silahkan teman-teman yang atur. Oke, untuk pengaturan IP dan DHCP servernya itu sudah ada di video sebelumnya. Silahkan teman-teman simak lagi. Yang diinginkan dari sini, yang saya inginkan dari sini adalah pemahaman dari teman-teman. Jadi misalkan yang di videonya itu adalah contoh membuat IP dan DHCP server di LAN. Nah, bagaimana kalau di WLAN? Itu sebenarnya caranya sama saja. Untuk itu saya minta pemahaman yang didapat dari sini, bukan hafalan. Oke, silahkan dicoba. Semoga berhasil, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Terima kasih.